This is a demo sound of Yummy.com. Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang soal lukai bab hipertensi. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, seorang bapak 50 tahun, berat badan 60, tinggi badan 160, mengeluh pusing kepala. Beliau mengaku memiliki hipertensi. Setelah dicek, tekanan darah 159/100, kadar gula acak 200, dan kreatinin 4,8. Dokter telah memberikan irbesartan 300 1 kali 1. Dokter meminta pendapat apoteker untuk memberikan obat hipertensi golongan diuretik. Sebagai apoteker, obat apa yang diberikan? Jika melihat pilihan gandanya itu banyak obat diuretik ya. Spironolakton ini kan diuretik hemat kalium. Kemudian untuk furosemid sendiri ini diuretik kuat ya, diuretik loop. Untuk menjawab soal seperti ini, ada rumusnya itu adalah ARB plus diuretik tiazid ya, diuretik golongan tiazid. Contohnya itu ya bisa hidroklortiazid, contoh-contohnya. Kemudian ada klortalidon, kemudian indapamid. Yang umum di Indonesia adalah hidroklortiazid ya. Ini jawabannya A ini. Jadi rumusnya itu ARB, angiotensin reseptor blocker, irbesartan, yang akhirannya itu an ya, valsartan, irbesartan, kandisartan. Nah, golongan ARB itu tambah golongan diuretik tiazid ya. Yang umum adalah hidroklortiazid. Selanjutnya nomor 2, pasien berusia 40 tahun baru didiagnosis hipertensi dan menerima terapi kaptopril. 1 minggu kemudian pasien mengeluh batuk kering. Zat apa yang memodulasi inflamasi dan menyebabkan batuk? Soal ini sering keluar ya. Jawabannya adalah bradikinin yang menyebabkan memodulasi inflamasi dan menyebabkan batuk. Kemudian ada lanjutannya lagi. Kalau menanggulangi efek samping kaptopril diberikan apa tindakannya? Itu biasanya diberikan obat batuk ya, antitusif untuk menekan batuk ya, batuk kering. Selanjutnya nomor 3, pasien wanita usia 50 tahun mengeluh pusing dan hasil pemeriksaan tekanan darahnya 155/100 mmHg. Pasien memiliki riwayat DM tipe 2. Pasien diberikan terapi losartan untuk menurunkan tekanan darahnya. Berapa target tekanan darah pasien berdasarkan JNC 8? Ini ada pembahasannya ya. Patokannya itu berdasarkan umur ya. Untuk umur di atas 60 tahun itu 150/90. Selain umur itu 140/90. Jadi jika lebih dari 60 ya, itu 150/90. Jika kurang berarti 140/90. Ini wajib dihafalkan ya menurut JNC 8. Pasien ini kita lihat umurnya adalah 50 tahun. Jadi jawabannya adalah jelas 140/90 mmHg. Selanjutnya nomor 4, seorang pasien wanita berumur 28 tahun mendapatkan pengobatan amlodipin untuk penyakit hipertensi yang dideritanya. Namun 3 bulan kemudian diketahui ia sedang hamil 4 minggu. Obat apakah yang cocok untuk pasien tersebut? Untuk kehamilan ya, yang aman itu labetalol, metyldopa, dan nifedipin. Kita tinggal cari saja di pilihan gandanya ada ndak. Yang adanya adalah C ya, labetalol. Jadi jawabannya adalah C, labetalol. Untuk jika soalnya itu preeklamsia, jawabannya adalah hidralazin. Lanjut
Nomor 5, seorang pasien umur 30 dengan keluhan sakit kepala dan dinyatakan bahwa hipertensi, tekanan darah 220/200, tetapi pasien menderita gagal ginjal atau CKD ya, chronic kidney disease, dengan clearance 3,0. Apa obat antihipertensi yang cocok? Rumusnya itu jika pasien CKD atau gagal ginjal itu diberikan terapi ACI atau ARB. ACI ini angiotensin converting enzyme inhibitor. Kalau ARB ini angiotensin reseptor blocker. Jadi dipilih, cari yang golongan ACI atau ARB di pilihan gandanya. ACI ini contohnya ya captopril, lisinopril, yang akhirnya pril ya. Kalau ARB seperti yang nomor 1 tadi, akhirannya itu tan, kandisartan, valsartan, irbesartan. Ini jadi jawabannya adalah captopril ya. Ini jawaban captopril ada 2. Yang A captopril, yang C captopril. Ya pokoknya intinya jawabannya itu captopril. Lanjut. Nomor 6, seorang pasien wanita umur 30 tahun didiagnosa dokter mengalami hipertensi dengan tekanan darah 150/90 dan peningkatan kadar asam urat. Obat hipertensi apakah yang dapat menyebabkan peningkatan kadar asam urat? Jawabannya adalah HCT ya. HCT ini singkatan hidroklortiazid. Golongan tiazid menghambat asam urat, ekskresi asam urat dari ginjal. Jadi jawabannya adalah HCT, obat hipertensi yang menyebabkan peningkatan kadar asam urat. HCT, hidroklortiazid. Selanjutnya nomor 7, seorang pasien laki-laki mengeluh sesak napas, namun pasien mempunyai riwayat hipertensi. Obat hipertensi apakah yang kontraindikasi untuk pasien tersebut? Ini jawabannya adalah propanolol karena dia beta blocker non selektif. Kalau yang selektif, beta blocker selektif itu contohnya atenolol, bisoprolol ya. Jadi propanolol ini dikontraindikasikan untuk pasien yang memiliki riwayat hipertensi. Dia beta blocker tapi non selektif. Selanjutnya, seorang pasien laki-laki 56 tahun didiagnosis BPH, tekanan darah pasien 160/100 mmHg. Obat yang direkomendasikan kepada pasien tersebut sebagai terapi adalah ya, golongan alpha blocker ya, jika soalnya itu BPH ya. Jadi alpha blocker ini contohnya doxazosin, prazosin, terazosin. Ya penyekat alfa 1. Jadi tinggal kita cari saja mana dari pilihan ganda yang jawabannya itu ada doxazosin, prazosin, dan terazosin. Jawabannya adalah A, doxazosin. Kemudian nomor 9, seorang bapak berumur 57 tahun masuk IGD. Pasien mengalami gagal jantung kronik stage 2 dan 3. Ivabradin pengganti valsartan, golongan baru. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien tersebut diberikan terapi valsartan 160 mg. Dari kasus di atas, kadar apa yang harus dipantau? Untuk menjawab soal nomor 9 ini karena pasien mengalami gagal jantung, jadi yang dimonitoring adalah BUN ya, blood urea nitrogen. CLCR ini jika ginjal ya. Jadi diperhatikan yang ditanyakan itu
apa gagal jantung atau gagal ginjal atau kerusakan hati. Untuk SGOT, SGPT ini untuk hati. Kemudian HbA1c-nya ini untuk glukosa darah ya, untuk diabetes mellitus. Selanjutnya nomor 10. Seorang pasien umur 45 tahun dengan GDS 240 mg 40. Seorang pasien umur 45 tahun dengan GDS 240 mmHg. Salah iki soal ini. Selanjutnya nomor 10. Seorang pasien umur 45 tahun dengan GDS 240 dan riwayat jantung koroner dengan tekanan darah 170/110 mmHg. Antihipertensi apa yang direkomendasikan kepada pasien? Riwayatnya ini jantung koroner ya, jadi diberikan ACI. ACI ini yang akhirannya pril. Jadi jawabannya adalah lisinopril. Lanjut nomor 11. Pasien pria didiagnosis dokter hipertensi dengan tekanan darah 160/90 mmHg. Dokter meresepkan salah satu obat hipertensi golongan diuretik hemat kalium ya. Diuretik hemat kalium itu adalah contohnya spironolakton. Dia golongan antagonis aldosteron. Selanjutnya nomor 12. Pasien laki-laki berusia 40 tahun menderita hipertensi dan mengeluhkan adanya efek samping ereksi. Obat apa yang memberikan efek samping tersebut? Jawabannya sama ya, hidrokortiazid atau HCT. Jadi golongan diuretik tiazid ini memiliki efek samping gangguan fungsi seksual pada pasien pria. Tadi kan sudah meningkatkan asam urat, kemudian juga memiliki efek samping gangguan fungsi seksual pada pasien pria. Selanjutnya nomor 13. Seorang pasien umur 32 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit kepala dan dinyatakan bahwa hipertensi dengan tekanan darah 220/200. Tetapi pasien menderita gagal ginjal dengan clearance 3,0 dan mendapat terapi kaptopril. Kapankah waktu minum obat yang tepat buat pasien? Kaptopril ini jawaban yang paling tepat itu ya saat perut kosong ya. Saat perut kosong itu bisa 1 jam sebelum makan sampai 1 jam sudah makan ya, tapi paling tepat adalah saat perut kosong. Selanjutnya nomor 14. Pasien perempuan usia 28 tahun memiliki hipertensi. Sebagai apoteker, Anda menyarankan untuk menjalani terapi non-farmakologi dengan mengurai konsumsi makanan tertentu. Apakah kandungan dimakan yang harus dikurangi pasien? Jawabannya adalah natrium. Karena hipertensi ini kelebihan natrium ya. Jadi tidak boleh makan yang banyak mengandung natrium, yang asin-asin ya. Garam, natrium itu dikurangi penggunaan garam ya. Jawabannya adalah A, natrium ya. Nomor 15. Seorang pasien memiliki riwayat hipertensi dan penyakit jantung dibawa ke ICU. Diketahui terdapat cairan di paru-parunya. Terapi apa yang seharusnya diberikan kepada pasien? Kalau ada cairan, ada udem, itu langsung menggunakan furosemid ya, golongan diuretik kuat. Jawabannya adalah A ya, furosemid. Lanjut nomor 16. Seorang wanita hamil 3 bulan dibawa ke IGD karena kejang. Sebelumnya diketahui pasien memiliki riwayat hipertensi dan konsumsi metildopa. Dokter mendiagnosa eklamsia. Terapi yang tepat diberikan kepada pasien adalah labetalol dan injeksi MGS4. Karena apa? Karena labetalol ini memiliki onset kerja lebih cepat daripada metildopa.
Selanjutnya nomor 17, seorang bapak berumur 50 tahun masuk IGD dengan tekanan darah 165/90 mmHg. Pasien mengalami hipertensi dan gagal ginjal. Berdasarkan JNC 8, apa rekomendasi terapi first line hipertensi pasien CKD? CKD ini menggunakan ACI atau ARB ya. Kemudian untuk target terapinya, ini kita lihat langsung umurnya. Umurnya kan 50 tahun. Ini persis seperti soal sebelumnya tadi. Untuk 50 tahun ini targetnya adalah 140 sampai 90 ya. Jawabannya adalah C. Jika lebih dari 60 tahun, maka jawabannya adalah 150/90 ya. Lanjut nomor 18 lagi. Seorang bapak berumur 50 tahun masuk IGD dengan tekanan darah 165/90. GDS 289 mg/dl. Dokter mendiagnosa pasien mengalami hipertensi dan diabetes. Berdasarkan JNC 8, apa rekomendasi terapi first line hipertensi pasien DM dan target terapinya? Untuk pasien DM ini juga menggunakan ACI. Kemudian targetnya kita lihat umurnya. Umurnya ini 50 tahun, jadi targetnya adalah 140/90. Lanjut nomor 19, ibu 62 tahun mengalami gagal jantung, heart failure. 1 tahun yang lalu ya, memiliki hipertensi sudah 10 tahun, mendapatkan terapi hidroklorotiazid. Tekanan darahnya akhir-akhir ini terus meningkat. Obat yang kontraindikasi jika diberikan kepada ibu tersebut adalah, jawabannya adalah verapamil, karena termasuk golongan kalsium kanal blocker yang non DHP, verapamil dan diltiazem. Selanjutnya nomor 20, seorang pasien masuk IGD dengan keluhan kepala pusing seperti melayang dan kesulitan menggunakan anggota gerak. Pasien memiliki riwayat penyakit HT dan ditemukan edema di kedua tungkainya. Pasien mendapatkan furosemid. Efek samping yang terjadi pada pasien tersebut adalah hipokalemia, karena furosemid ini termasuk diuretik loop, diuretik kuat ya. Jadi kaliumnya menjadi rendah ya. Hipokalemi. Jadi perlu dilakukan koreksi kalium ya. Jawabannya adalah B, hipokalemi. Selanjutnya nomor 21, hipertensi merupakan salah satu penyakit yang mengakibatkan kematian. Anda ingin membantu pemerintah untuk mengurangi kematian akibat hipertensi. Program pencegahan penyakit tersier mana yang digunakan? Jawabannya adalah pengobatan pasien hipertensi pasca stroke. Kan ada primer, sekunder, kemudian tersier. Kalau primer ini lebih ke penyuluhan hipertensi, kemudian promosi kesehatan tentang hipertensi, itu primer. Kemudian sekunder itu pengobatannya. Kemudian untuk tersier ini untuk pasien yang sudah mengalami hipertensi. Jadi jawabannya adalah pengobatan pasien hipertensi pasca stroke. Selanjutnya nomor 22, seorang pasien wanita usia 56 tahun terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2 saat 9 tahun yang lalu dan mendapat terapi metformin dan glibenclamid. Saat ini kondisi diabetesnya terkontrol dengan nilai HbA1c 6,5%. 5 tahun yang lalu pasien didiagnosa hipertensi dan telah mendapatkan obat captopril 20 mg 1x1. Saat ini tekanan darah pasien 158/89. Jika dokter ingin menambahkan obat kedua selain captopril, obat manakah yang kontraindikasikan untuk pasien tersebut? Jawabannya adalah B, metildopa. Kemudian untuk captopril ini kan golongan ACI ya. ACI ini tidak bisa dikombinasi dengan ARB. Jadi kalau pakai terapi ACI ya ACI, atau kalau ARB ya ARB. Jadi tidak boleh dikombinasi captopril dan amlodipin. Ini menyebabkan terjadinya
hipotensi nantinya ya. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis, semangat belajar. This is a demo sound of Yummy Calm.